Shalom, kita berjumpa kembali di Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Pada saat ini saya akan berbicara masalah bagaimana kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin semua kita pengen keluarga kita bisa diberkati oleh Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, rumah tangga memiliki dua pengertian, yaitu house dan home. House berkenaan dengan bangunan secara fisik, yaitu di mana rumah itu berdiri atau bangunan rumah itu ada. Tetapi berbicara masalah home berarti kita berbicara masalah keluarga secara esensi, yaitu di situ ada seorang bapak, ibu, anak, atau keluarga yang memiliki ikatan persekutuan di dalamnya. Di situ ada cinta kasih, di situ ada kemesraan, di situ juga ada kasih sayang di dalamnya. Oleh karena itu, gereja secara hakiki pun juga bisa diistilahkan sebagai miniatur gereja, di mana di situ ada persekutuan dengan Tuhan, di situ ada ikatan dengan Tuhan di dalamnya, sehingga pada saat orang melihat gereja atau rumah tangga, di situ orang akan melihat gereja secara esensi di dalamnya. Lalu bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Di dalam Alkitab dikatakan dengan jelas, yaitu untuk bisa diberkati oleh Tuhan, mau gak mau kita harus menghadirkan Tuhan di dalamnya. Seperti yang dialami oleh Obed-Edom pada waktu itu, di mana tabut Tuhan ada di dalam keluarga Obed-Edom. Maka apa yang terjadi? Ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan dan limpahkan di dalamnya, sehingga selama 3 bulan pada saat tabut perjanjian ada di dalam keluarga Obed-Edom, apa saja yang dilakukan, apa saja yang diperbuat oleh Obed-Edom pada waktu itu diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita ingin keluarga kita diberkati Tuhan, hadirkan Tuhan di dalamnya, hadirkan Yesus di dalamnya. Maka dengan adanya virus corona, itu merupakan kesempatan buat setiap kita bisa membangun persekutuan, keintiman dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Dan saya yakin pada saat Tuhan kita hadirkan di dalamnya, maka berkat-berkat Tuhan pun juga akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, agar keluarga kita bisa diberkati oleh Tuhan, yaitu seperti dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai yang ke-11. Di situ ada sebuah ketetapan yang Tuhan nyatakan buat bangsa Israel. Bagaimana keluarga itu bisa diberkati Tuhan pada saat mereka taat, mengikuti Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan segenap hati mereka. Maka di situ katakan bahwa Tuhan itu adalah Esa, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan mereka. Maka apa yang harus dilakukan oleh keluarga, yaitu menanamkan tentang pemahaman Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Pada saat mereka selalu menanamkan, yaitu harus menaruh pengajaran itu pada saat mereka mau tidur, pada saat mereka mungkin berjalan, pada saat mereka di rumah, pada saat dimanapun mereka berada, maka Tuhan itu harus ditanamkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Maka di ayat yang ke-10 dan 11, maka apa yang terjadi pada saat bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, maka semuanya akan dibuatnya berhasil. Semuanya akan disediakan oleh Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana dalam situasi seperti ini kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut. Mari kita memaknai dan kita mengambil sebuah hikmah di dalam situasi yang ada saat ini. Kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita hadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Karena mungkin selama ini kita kurang membangun persekutuan dengan Tuhan. Tetapi dengan adanya COVID-19, dengan adanya virus corona,
mungkin Tuhan harus paksa kita untuk bisa melakukan akan hal itu. Lalu yang kedua, mari kita taati. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan itu kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka memahami akan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya yakin dengan semuanya itu, maka keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangun mulai saat ini, sehingga keluarga-keluarga kita boleh mengenal akan cinta kasih Tuhan. Dan cinta kasih yang sudah kita nikmati, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka pun juga akan mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Selamat membangun keintiman dengan Tuhan. Selamat berbakti kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.